Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Apabila ada teman kita yang sakit, mari kita doakan supaya lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Silakan kalian berdoa di rumah masing-masing dan tentunya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah Ibu senang bisa bertemu dengan kalian siswa kelas 10 jurusan Tata Busana di SMK Negeri 3 Magelang dengan mata pelajaran Teknologi Menjahit. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Siska Novitasari. Kalian bisa panggil saya dengan Ibu Siska. Oke, apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran pada hari ini? Jika sudah siap, mari kita mulai dengan penuh semangat. Jangan sungkan, jangan letih, karena Ibu mengajarnya juga dengan penuh semangat. Langsung saja ke materinya ya. Teknologi busana, mengenal berbagai jenis kampuh. Tujuan daripada pembelajaran ini yaitu yang pertama, mengetahui pengertian kampuh, mengetahui fungsi kampuh, mengetahui macam-macam kampuh, mengetahui alat dan bahan untuk membuat kampuh, dan menganalisis cara membuat kampuh pada suatu produk. Materi yang pertama yaitu kampuh. Apa sih itu kampuh? Mungkin dari kalian banyak yang belum mengerti apa itu kampuh. Bu, apa sih itu kampuh? Saya baru mendengarnya sekarang. Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Nah, coba sekarang kalian lihat bagian sambungan kanan kiri ataupun pada pergelangan tangan di bagian dalamnya. Ada apa? Tepat sekali, ada sisa jahitan. Nah, itu yang dinamakan dengan kampuh. Jadi, kampuh adalah jarak antara garis pola jahitan sampai dengan tepi kain. Nah, lebar kampuh yang disarankan itu 1,5 cm atau dalam satuan incinya 5/8 inci. Tetapi lebar kampuh itu tidak dipukul rata, ukurannya 1,5 cm karena lebar kampuh itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, contohnya seperti ini. Pada bagian garis tengah muka ini lebar kampuhnya 4 cm karena di sini akan dibuat kancing ataupun tempat resleting. Baik, sampai di sini Ibu harap kalian sudah mengerti pengertian dari kampuh ya. Jika ada pertanyaan tentang kampuh, kalian timbun dahulu. Kalian bisa tanyakan nanti di akhir pembelajaran. Selanjutnya, alat dan bahan untuk membuat kampuh. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kampuh yaitu mesin jahit, gunting kain, gunting benang, kapur jahit, penggaris pola, jarum pentul, jarum tangan, mitelin atau pita ukur. Kemudian bahan yang digunakan yaitu kain dan benang. Benang ini disesuaikan warnanya dengan kain yang digunakan. Nah, selanjutnya macam-macam kampuh. Bu, ada berapa sih macam-macam kampuh? Macam-macam kampuh itu ada 1. Kampuh buka, 2. Kampuh tutup, 3. Kampuh balik, 4. Kampuh pipih, 5. Kampuh perancis, dan 6. Kampuh sarung. Nah, ini Ibu sudah bawakan fragmen dari macam-macam kampuhnya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kampuh buka. Kampuh buka merupakan sambungan 2 helai kain yang dijahit tepat pada garis polanya. Kemudian penyelesaian akhirnya kampuhnya itu dibuka, kemudian dipres dengan menggunakan setrika. Nah, kampuh buka ini berfungsi untuk penyelesaian umum pada busana. Contohnya gaun wanita, mantel, rok, blus, celana, dan sebagainya. Penyelesaian dari kampuh buka ini ada beberapa cara. Di antaranya, kampuh buka dengan setikan lepas. Kampuh buka dengan setikan lepas seperti ini. Nah, ini contoh kampuh buka dengan setikan lepas. Jadi setelah kampuhnya dijahit, bagian tepinya itu dilipat ke dalam selebar 0,5 cm, kemudian dijahit lurus ataupun dijahit zigzag.
Biasanya kampuh ini digunakan untuk bahan-bahan yang tidak tebal dan mudah bertiras. Selanjutnya, kampuh buka dengan diobras. Seperti ini. Ini dia kampuh buka dijahit obras. Penyelesaian yang ini banyak dipilih karena mudah, murah, dan rapi. Tetapi kampuh buka obras ini tidak berlaku pada jahitan mutu. Biasanya kampuh obras digunakan untuk bahan yang tipis dan tebal, tidak tembus pandang. Selanjutnya, kampuh buka dengan dirompok. Nah, kampuh buka dengan dirompok ini dijahit menggunakan kain serong atau bisban. Ini dia kampuh buka yang dirompok menggunakan kain serong atau kain bisban. Seperti ini. Setelah selesai dijahit, bagian tepinya dijahit dirompok dengan kain serong. Selanjutnya, kampuh buka dengan digunting zigzag. Setelah dijahit, kampuhnya itu digunting menggunakan gunting zigzag atau gunting khusus. Kampuh ini biasanya dipergunakan untuk menyelesaikan jahitan bahan yang tebal dan tidak mudah bertiras. Selanjutnya, kampuh buka dengan dibakar. Setelah selesai menjahit, kampuhnya ini dibakar menggunakan api. Ini dia kampuh buka yang dibakar. Nah, kampuh ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan jahitan bahan yang terbuat dari bahan sintetis. Selanjutnya, kampuh buka dengan ditusuk. Ada beberapa tusuk. Yang ini tusuk Faston. Ini dia kampuh buka ditusuk Faston. Penyelesaian dengan tusuk Faston ini penyelesaiannya seperti kurang praktis. Oleh karena itu hanya dilakukan apabila mesin jahit belum ada. Ini dia kampuh buka tusuk flanel, yaitu kampuh buka yang penyelesaiannya ditusuk flanel dengan jahitan tangan. Biasanya digunakan untuk merapikan bagian tepi kain yang mudah bertiras. Seperti ini ya. Yang kedua, kampuh tutup. Kampuh tutup merupakan sambungan dua helai kain yang dijahit tepat pada pola jahitannya. Kemudian penyelesaian akhir dari kampuh ini ditutup. Kalau tadi kan kampuh buka dibuka. Nah, kampuh tutup ini ditutup. Penyelesaian dari kampuh tutup ini ada beberapa cara, di antaranya kampuh tutup diobras. Setelah dijahit, kampuhnya itu ditutup kemudian diobras. Ini dia kampuh tutup obras. Jadi setelah dijahit sesuai dengan jahitan polanya, kemudian kampuhnya ditutup, kemudian diobras. Nah, kampuh tutup rompok juga sama, tetapi bagian sininya itu dirompok menggunakan kain serong ataupun bisban. Seperti ini. Kemudian kampuh tutup disum. Ini dia kampuh tutup yang disum. Jadi setelah dijahit, kampuhnya itu dilipat ke dalam, kemudian dijahit sum menggunakan jahitan tangan. Nah, kampuh tutup disum ini biasanya digunakan untuk penyelesaian pakaian luar yang tidak dilapisi, terutama pada kerung lengan, pada kebaya yang memakai kerutan. Yang ketiga, kampuh balik. Jenis kampuh ini banyak digunakan pada kebaya dengan kain yang tembus terang. Kampuh ini sangat cocok bagi orang yang kulitnya mudah iritasi akibat gesekan dari sambungan jahitan yang kasar. Ini dia kampuh balik, ini bagian buruknya dan ini bagian baiknya. Nah, kelemahan dari kampuh balik ini yaitu membutuhkan waktu yang lama karena menjahitnya itu 2 kali. Yang keempat, kampuh pipih. Kampuh ini mempunyai bekas jahitan pada sisi 1 2 jahitan dan sisi satunya lagi 1 jahitan. Ini dia kampuh pipih. Kampuh ini bisa dipakai untuk 2 sisi, untuk bagian luar atau bagian dalam yang mana keduanya itu sama-sama bersih. Ini bagian yang hanya terdapat satu jahitan.
bagian ini yang terdapat 2 jahitan. Yang kelima, kampuh Perancis. Kampuh Perancis merupakan kampuh jenis pakaian yang terdiri dari 1 jahitan saja, didapatkan dengan cara menyatukan 2 lembar kain. Ini dia kampuh Perancis. Kampuh ini biasanya lebih sering digunakan untuk menjahit bahan yang tipis, di mana hasil dari kampuh ini hanya terdiri dari 1 jahitan saja. Ini jahitannya. Yang keenam, yang terakhir, yaitu kampuh sarung. Kalian pasti tidak asing kan dengan sarung. Nah, kampuh sarung ini terdapat 2 bekas jahitan, bagian buruk dan bagian baik kainnya. Yang terakhir, kampuh sarung, di mana bagian baik dan buruknya itu terlihat 2 jahitan. Kegunaan dari kampuh sarung ini adalah menjahit kain sarung, pelekat, atau kain sarung bercorak atau kotak-kotak, yang mana motif kotak ini itu bisa disatukan, harus bertemu satu sama lainnya, seperti ini ya. Oke, sudah selesai, terima kasih. Cukup sekian dari Ibu, mungkin hanya itu yang Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita dan juga orang lain dan bisa dipahami oleh kalian semua. Jangan lupa, jika kalian sudah menonton video Ibu dari awal sampai akhir, kalian kerjakan kuis di LSM. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa tanyakan langsung kepada Ibu di grup WhatsApp ataupun baca Ibu pribadi. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari cara membuat macam-macam dari kampuh. Nanti Ibu kirimkan job sheet-nya, kemudian kalian pelajari, dan besok Ibu akan mendemonstrasikan cara membuat kampuh. Cukup sekian, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tetap semangat, jangan sungkan, jangan letih, dan jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.